Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bapak Ibu pada kegiatan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul menjadi 3, yang dimana kita di sini akan berperan dalam 3 kasus Bapak Ibu. Nah, kasus pertama itu adalah kasus yang berkaitan dengan murid, yang kedua juga masih sama dengan murid, kemudian yang ketiga adalah kasus yang berkaitan dengan rekan sejawat. Nah, Bapak Ibu, mari kita berlanjut pada kasus yang pertama, di mana di sini ada 3 peran. Yang pertama ada coachnya, itu seorang guru, coachinya adalah murid, kemudian 1 orang sebagai pengamat. Di mana coachnya yang menjadi perannya itu adalah saya sendiri, di sini Alfi. Kemudian untuk coachinya itu ada Ibu Rika, dan pengamatnya adalah Bapak Nana Suryana. Narasinya, Bapak Ibu, di sini ada seorang guru sangat memahami Rika, salah satu muridnya berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rika untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, Bapak Ibu, di sini Rika masih belum percaya diri. Baik, Rika, mohon maaf Bapak mengganggu waktu kamu. Begini Rika, Bapak dengar Rika ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di kabupaten. Tetapi Bapak lihat Rika kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya Pak, saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tetapi saya masih kurang percaya diri Pak. Begitu. Rika masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Rika kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Iya Pak, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah kita. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis tetapi gagal. Jadi saya malu kalau saya gagal untuk kedua kalinya Pak. Oke. Nah, sekarang Bapak paham nih bagaimana perasaan Rika saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Kami menunjuk Rika karena Rika mempunyai potensi bagus dalam bahasa Inggris. Menurut Rika nih, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Inggris? Sebetulnya sih Pak, saya paling suka menghafal lagu bahasa Inggris. Saya juga suka menonton film berbahasa Inggris. Saya juga mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris, dan saya mampu menyampaikan informasi dengan baik melalui bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris Pak. Nah, tuh kan bagus kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti lomba ini gitu. Kira-kira nih Bapak pengen tanya, apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui Pak Nim Pak sebagai guru bahasa Inggris saya untuk membantu saya membuat pidato bahasa Inggris yang bagus itu seperti apa. Untuk rencana yang kedua, saya akan berlatih pidato di depan cermin supaya saya mengetahui bagaimana kekurangan saya. Dan yang selanjutnya, selain itu juga saya ingin berpidato di depan anak-anak Pak di kelas dan juga guru supaya mereka bisa memberikan pemasukan Pak terhadap saya, bagaimana kurangnya saya dalam berpidato. Karena begini-begini juga mungkin Pak kedepannya saya membawa nama baik sekolah Pak. Nah, itu bagus sekali tuh rencana kamu. Ternyata rencananya sangat luar biasa sekali. Bapak yakin bahwa kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah mulai merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten?
Insya Allah Pak, sekarang saya lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Mudah-mudahan dengan itu saya juga bisa menghilangkan trauma saya Pak, menghilangkan trauma dengan rencana saya tadi gitu Pak. Wah, mantap sekali ini Rika ya. Semoga dalam persiapan lomba dapat berjalan dengan lancar ya nantinya. Kamu betul-betul siap dan untuk mengikuti ke lomba ini gitu kan. Selanjutnya nih Bapak pengen tanya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini ya itu ya saya mau berlatih dengan sungguh-sungguh dengan di bawah bimbingan Pak Nim, dan saya juga dengan guru les privat saya Pak, karena kebetulan selain daripada itu saya juga les loh Pak gitu. Ya, mudah-mudahan dengan jalan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk menjadi yang terbaik Pak, membawa nama sekolah. Amin. Ya, disupport oleh sekolah dan juga keluarga Pak. Amin, amin. Tentunya pasti kami pihak sekolah akan mendukung apa yang dilakukan oleh Rika, terutama untuk mewakili sekolah kita ya. Nah, Bapak sangat sekali dengan komitmen kamu nih. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara ya, Rika. Iya, terima kasih Pak. Minta doanya dan supportnya supaya saya bisa sukses mewakili sekolah Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan hasil pengamatan. Sejauh ini sudah sangat bagus. Tujuan sudah jelas, bagus dalam pemaparannya. Pertanyaan yang diberikan dapat membuat koci menggali kemampuan yang dia miliki sehingga bisa percaya diri mengikuti lomba. Kemudian pertanyaan yang diberikan coach bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan yang terakhir, komitmen yang akan dilakukan coach dapat mendukung untuk mengatasi masalah di coach. Mungkin itu saja, terima kasih. Siap, sama-sama Bapak, terima kasih untuk refleksinya. Nah, sekian Bapak Ibu untuk kasus yang pertama. Nah, untuk video selanjutnya itu kita akan beranjak pada video atau memerankan kasus yang kedua. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pada kasus yang kedua, di mana di sini itu ada 3 peran lagi, coachnya yaitu guru, coachnya seorang murid, dan 1 orang sebagai pengamat. Di mana coachnya itu adalah Bapak Nana, coachnya adalah saya sendiri, dan pengamatnya adalah Ibu Rika. Untuk narasinya adalah di sini ada seorang murid yang bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Nah, kecuali murid tersebut ini. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru itu sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Mari kita bermain. Selamat siang Bapak. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin ngobrol dengan Bapak sebentar aja Pak, boleh? Ya Vi, dengan senang hati sini Vi. Apa yang bisa diceritakan? Ini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Pak. Oh, apa yang bisa Bapak bantu? Dan tujuan akhirnya apa kira-kira? Nah, saya ingin mendapat solusi Pak, kira-kira kalau bisa gitu. Oh gitu. Ya, terus ada lagi gak? Nah, kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Pak, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Oke. Apa yang membuatmu tidak nyaman pada saat belajar? Jadi gini Pak, saya teh bingung. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Pak, dalam hal pembelajaran dan juga dalam hal pemberian nilai banget. Begitu. Tidak adilnya seperti apa? Coba bisa dijelaskan? Gini Pak, jadi gini Pak, guru tersebut membuka les privat kan nih Pak ya. Nah, sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut?
Pi? Jadi saya merasa bahwa nilai saya yang diberikan tidak adil, Pak. Nah, jadi kalau misalkan murid yang ikut les privat itu nilainya besar-besar, Pak. Kalau saya ya begitu, Pak. Jadi agak kecil gitu, Pak. Kalau saya belajar maksimal kok, Pak. Oh, Bapak mulai paham sekarang. Mm-mm. Selain nilai ulangan, Mm-mm. apalagi yang membuatmu tidak nyaman? Coba Pi. Jadi gini Pak, saya tidak nyaman tuh ketika guru tersebut sering nyindir Pak kalau di kelas. Nah jadi kalau yang nggak ikutan disindir terus Pak. Oh begitu. Bentuk sindiran seperti apa sih Pi? Nah jadi gini Pak, misalkan di kelas tuh, boleh saya contohkan Pak suaranya? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Nah gini, beliau tuh berkata seperti ini Pak. Anak-anak yang melakukan tes, apabila kalau ada kesulitan, siswa yang bapak, nah itu hanya ditawarkan kepada siswa yang memang mengikuti tes tersebut Pak. Kalau saya enggak Pak. Oh, kemudian apa yang mengganggu setelah guru tersebut berkata seperti itu Pi? Nah saya menjadi apa ya Pak, merasa bahwa guru tersebut kayak nyindir saya gitu Pak ya, gitu. Jadi untuk yang privat aja gitu, ketika orang-orang yang apa, matanya itu kayak gini Pak, jadi bilang Pak yang privat, iya. tapi ke saya gimana gitu Pak. Oh, jadi semacam sini siapa ya? Iya Pak. Terus kira-kira langkah apa yang sudah kamu lakukan? Gimana ya? Jadi saya ingin bertanya gitu Pak kepada teman-teman yang mengikuti privat tersebut gitu kan. Tapi bingung Pak, gimana ya? Takutnya mereka kesindir gitu Pak kalau saya nanya atau gimana gitu kan. Tapi Ya. mereka kan ikut les privat gitu kan, saya enggak. Jadi kalau saya tiba-tiba nanya, aduh gimana ya Pak ya? Kamu kan nggak ikut tes misalkan ke Alpite gitu Pak. Memangnya apa yang kamu tanyakan? Mau tanyakan? Jadi saya bertanya tentang gini Pak, apa sih pemahaman mereka gitu Pak tentang materi pembelajaran yang disampaikan ketika mereka sudah ikut les gitu Pak. Apakah beda dengan pembelajaran di kelas? Oh seperti itu. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham Pak katanya dengan materi penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal Pak. Sedangkan saya enggak Pak. Oh seperti itu. Nah sekarang kalau dari diri sendiri kamu nih, apa yang ingin kamu lakukan? Begini Pak ya, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya ini benar atau tidak gitu Pak. Ya terus kenapa tidak dilakukan? Saya masih ragu Pak gitu kan. Saya takut dimarahi Pak sebagai seorang murid gitu. Nanya. Oh begitu. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi? Tidak sih Pak. Nah, kenapa tidak kamu coba Pi? Benar sih Pak ya, seharusnya saya coba menemui guru tersebut ya. Tapi kan saya keburu takut Pak gitu. Oh, ya coba dulu saja Pi. Mudah-mudahan nanti ada bimbingan dari arahan dari guru tersebut. Oke, gimana ya Pak ya? Saya oke lah mau coba dulu gitu Pak kalau kayak seperti itu. Saya ingin mencoba bertanya gitu kan konfirmasi apakah benar kalau misalkan mereka belajar tentang soal-soal latihan seperti itu sehingga nilai-nilai mereka lebih bagus gitu Pak, atau ada perbedaan materi yang memang sudah diberikan oleh guru tersebut. Nah bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu apa kekuatanmu yang membuatmu merasa yakin bisa mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Gini Pak, pasti belajar Pak gitu. Dan saya terhitung murid yang rajin di sini. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut. Terus saya juga sering latihan soal Pak gitu kan. Saya suka membuat sebuah catatan-catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tentang tutorial dari YouTube gitu Pak, dari internet. Jika tidak ada yang saya pahami gitu Pak, sekarang di internet banyak gitu Pak kan ya gitu tentang soal-soal latihan yang memang langsung diajarkan beserta dengan caranya, bahkan jawabannya juga langsung. Tetapi akhir-akhir ini Pak, semenjak pandemi
orang tua saya kehilangan pekerjaan Pak, gitu kan, dan beralih berjualan jajanan-jajanan gitulah Pak di pinggir jalan. Jadi gitu. selama ini saya terpaksa Pak untuk membantu orang tua saya berjualan di ya istilahnya Pak di waktu senggang saya di sore hari gitu Pak. Tapi saya begitu. belajar Pak. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu tidak? Ya pasti berpengaruh sih Bapak, karena memang saya harus membantu orang tua saya Pak. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apa karena tidak ikut les atau kurang belajar? Kalau dipikir-pikir sih Pak, mungkin juga ya Pak, karena memang saya sibuk bantu orang tua juga, agak capek sih Pak. Nah, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Kalau ikut les kayak teman-teman yang lain nggak mungkin ya Pak ya, gitu kan, saya tidak punya uang untuk bayar lesnya, karena kan untuk ikut les pasti harus bayar ya Pak ya. Tapi saya akan meminta bantuan teman lah Pak. Nah ada teman di situ Eka gitu kan. Nah dia ikut les juga dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Oh begitu. Nah jadi rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut apa Pi? Jadi yang pertama Bapak, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru tersebut bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian yang kedua, selain itu saya juga ingin mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan gitu Pak. Jadi di mana letak kesalahan saya gitu Pak, gitu, apakah betul-betul salah semuanya atau enggak. Terus kemudian yang ketiga, saya pasti akan belajar lebih giat lagi Pak, gitu kan, sehingga saya mendapatkan nilai yang lebih tinggi walaupun saya tidak ikut les. Nah jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Pak, gitu kan, dari teman-teman saya. Rencanamu sudah bagus sekali Pi, Bapak sangat suka dengan rencana kamu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu kira-kira? Yang pasti sepertinya besok Pak, insya Allah saya akan menemui guru tersebut Pak di sekolah. Terus selain itu saya akan belajar lebih giat lagi Bapak, itu komitmen saya. Siapa yang kamu minta untuk membantu menjelaskan komitmen ini? Menjalankan komitmen ini, maaf. Saya akan meminta bantuan Sari Pak untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah itu sudah bagus Pi, sudah bagus untuk kamu lakukan. Oke siap Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk sarannya. Gak ngasih saran ya, kayaknya tadi Bapak saya ngejawab semua. Tapi gak apa-apa Ya sama-sama. Terima kasih banyak Ya Bapak sama-sama Pi. masukannya, gitu kan, sudah meluangkan waktu juga Bapak untuk menanyakan saya. Sama-sama, tetap semangat ya. Siap Bapak, terima kasih. Wah, sungguh luar biasa sekali ya. Nah, di sini Bapak-bapak, saya sebagai pengamat hanya ingin memberikan komentar atas percakapan tadi ya. Yang pertama komentarnya adalah tujuan yang disampaikan itu sudah jelas tentang masalah yang dihadapi Koci. Yang selanjutnya guru memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki oleh murid tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang diberikan oleh coach membantu Koci untuk membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Untuk selanjutnya pemberian pertanyaan berupa komitmen yang akan dilakukan oleh Koci membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itulah komentar dari saya sebagai pengamat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk kasus yang kedua, nah video berikutnya kita akan menampilkan peran untuk kasus. Oke Bapak Ibu, mari kita beranjak pada kasus yang ketiga, di mana kasus yang ketiga ini itu
ada 3 pihak kembali, yang dimana coachnya itu adalah seorang guru, coachnya adalah rekan guru, dan seorang pengamat. Dimana coachnya adalah Bapak Nana, dan sebagai pengamat statusnya Bapak Ibu di sini adalah rekan Anda bercerita jika Anda baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari Bapak pengawas sekolah yang melakukan sisa pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Sedangkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum Merdeka walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya semakin terhubung dan memberikan laporan hal tersebut kepada kepala sekolah. Bagaimana cara Anda menyikapinya? Maka Bapak Ibu silakan untuk memerankan. Bu Rika, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh Pak Nana, silakan. Begini Bu, saya ditegur oleh kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Saya menggunakan media lain dalam proses mengajar. Ketika pengawas mengatakan saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut sepertinya tersinggung dan memberi laporan kepada kepala sekolah. Oh, begitu Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Sebetulnya saya sudah terbiasa dengan cara tersebut, Bu, dan sudah menguasai materinya. Oh, nah sekarang apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Kelebihannya sih saya lebih leluasa, Bu, dan hal tersebut merupakan implementasi kurikulum Merdeka menurut saya. Oh, iya. Kalau saya boleh tahu Pak, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak? Dari internet, Bu, seperti video pembelajaran yang dari YouTube, kemudian artikel-artikel ilmiah dari internet, seperti itu sih Bu. Iya Pak. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid Pak? Kalau dipikir-pikir sih tidak menghambat juga sih Bu. Bahkan memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi. Ya. Saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Pak. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Apalagi sekarang kan Merdeka Mengajar ya Pak ya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Rencana saya sih, saya akan mencoba menghadap kepala sekolah dan menyampaikan permohonan maaf. Kemudian kalau memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan pengawas tersebut agar tidak menjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan. Ya sebaiknya begitu lebih baik sih Pak. Jadi apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas Pak? Saya akan mengatakan bahwa dengan menggunakan berbagai sumber belajar, diantaranya buku teks, video pembelajaran dari YouTube dan lain-lain itu tidak dengan tujuan supaya murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, seperti itu Bu. Oh iya Pak. Bagus sekali sebetulnya rencana Bapak. Saya doakan mudah-mudahan lancar ya Pak dan berhasil melewatinya. Mudah-mudahan di sela-sela waktu yang tepat Bapak bisa menemui Bapak pengawas dan menyampaikan dengan baik ya Pak ya. Nah, itu sih menurut saya.
Nah, sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini, Pak? Untuk komitmen sih, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber pembelajaran untuk eksplorasi materi, sehingga tercapai merdeka belajar dan murid-murid diberikan kebebasan dalam memilih sumber belajar tanpa ada paksaan. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bapak dan harapan kita ke depannya. Ya, betul kan Pak? Betul Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat Pak. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk penampilannya. Nah, di sini saya memberikan refleksi. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Koci sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi pas mengajar. Kemudian coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan suatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Kemudian coach juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Nah, coach juga di sini menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach menjadi yakin dengan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Nah, sekian refleksi yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, mungkin demikian yang kita berikan atau yang kita dapat tampilkan, baik itu kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan hasil yang maksimal dan dapat juga memberikan inspirasi bagi teman-teman. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.